This is the Learner Podcast for the True and Justice. Oke, tadi secara filosofis terus secara etik bagaimana? Apakah dibenarkan secara etik dan hukum? Jelas saya katakan itu sudah penyimpangan. Kan tadi sudah saya epistemologinya. Tadi metode untuk memilih partai itu berbeda dengan memilih presiden tadi. Tapi dia simpangi. Kita memilih partai, lalu ketika partai itu mendapatkan suara 20%, lalu dia mengklaim bahwa dia yang berhak untuk mengajukan calon presiden. Jadi artinya di sini metode yang digunakan untuk memilih partai itu didistorsi, dibelokkan untuk mendapatkan kekuasaan dalam konteks nasional. Jadi seharusnya ini dibedakan, ya, pemilihan untuk partai, ya, wakil-wakil yang duduk di parlemen melalui partai politik itu tidak bisa, ya, dijadikan sebagai dasar untuk memilih national leadership tadi. Oleh karena itu bagi saya national leadership itu tetap harus, ya, dipilih oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Kalau dalam bahasanya ini kita kembali lagi ke pandangannya Yunani klasik ini. Dulu Socrates, ya, termasuk Plato, Aristoteles, itu para filosof yang menentang demokrasi itu. Ini saya melihat kenapa dia menentang, karena dia mengatakan bahwa yang memilih, yang mengelola negara itu harus orang yang memiliki kecakapan, orang yang memiliki integritas, ya, orang yang memiliki kecakapan. Jadi bukan hanya akseptabilitas. Memang saya menyadari, ya, mengapa dia menentang demokrasi itu, karena semakin banyak penduduk di luar negara kota itu, Yunani itu dari kelompok barbarians itu, yang dia sebut orang-orang luar. Orang-orang luar Yunani itu disebut kelompok barbar. Itu masuk menjadi penduduk, menjadi budak, menjadi pekerja lah, ya, di dalam kehidupan bernegara. Nah, lalu semakin lama semakin banyak menuntut demokrasi tadi karena harus dipilih oleh suara terbanyak. Nah, dalam konteks itulah Socrates itu sangat mengkhawatirkan kalau negara itu dipilih oleh suara terbanyak, kita tidak tahu siapa yang akan bisa menjalankan tujuan-tujuan, pencapaian tujuan-tujuan bernegara. Lalu dia mengilustrasikan itu tidak logis dan sangat berbahaya ketika kita menumpang sebuah kapal yang nahkodanya itu dipilih dengan suara terbanyak, gitu, ya kan? Seperti saya sekarang tanya sama Zuhairi, kalau saya tawarkan Anda kita naik pesawat yang pilotnya dipilih dengan suara terbanyak misalnya, mau apa enggak itu? Enggak mau, bahaya kita. Itu ilustrasinya Socrates itu sebetulnya. Sangat beresiko ketika kita memilih orang yang menjalankan sebuah urusan besar yang tidak memiliki kecakapan, apalagi dia tidak punya integritas. Nah, oleh karena itu syarat yang paling pertama ini harus memiliki kemampuan, ya, harus memiliki integritas. Integritas itu ada kemampuan, ya, kesungguhan, ya, ada passion di sana, ada visi, ada value yang penuh dengan kebajikan yang melekat dalam diri sang leader itu, ya, itu integrity, itu ada kesungguhan, ya, ada semangat, ada komitmen itu. Nah, kemudian yang kedua itu harus diikuti juga dengan kapabilitas, ya, kapabilitas itu berkaitan dengan profesional, kemampuannya dia di dalam memimpin, mengelola sumber daya, mengkonversi sumber daya itu menjadi fungsional untuk kemakmuran bersama dan seterusnya. Nah, ini baru yang terakhir itu akseptabilitas. Jadi artinya akseptabilitas itu adalah syarat ketiga yang harusnya muncul setelah syarat pertama dan syarat kedua itu dipenuhi.
bukan akseptabilitas yang dijadikan pilihan pertama, baru integritasnya yang terakhir. Ini akan sama seperti kita memasukkan singa dalam kandang kambing misalnya kan. Kalau misalnya tidak punya integritas tadi. Ya seperti kita lihat ada putusan MK yang memberikan ruang kepada para terpidana ya. Terpidana itu untuk bisa memiliki hak untuk dipilih kembali. Kalau memang itu narapidana yang diberikan hak untuk dipilih dan memilih, masa kita punya tidak ada yang bersalah, rakyat kita tidak bersalah, terus direnggut haknya untuk dipilih dan memilih itu. Nah, berarti kalau MK sampai menyetujui ya misalnya presidential threshold itu, berarti dia mengabaikan sebetulnya esensi dari kedaulatan rakyat tadi. Ya, bertentangan sebetulnya secara kalau kita lihat dari kekonsistensian putusan MK. Orang yang terpidana saja dia berikan hak untuk dipilih dan memilih kembali. Ya. Karena alasannya human rights dia bilang. Sekarang kita bicara orang yang tidak terpidana untuk mendapatkan hak memilih dan dipilih, kok ditutup dengan presidential threshold misalnya. Nah, ini perlu menjadi diskurs bersama kita. Apa yang seharusnya kita rumuskan, ya, rumusan yang terbaik di dalam mewujudkan atau menetapkan metode yang terbaik dalam memelihara kualitas demokrasi yang sesungguhnya itu. Jadi kalau menurut Pak Haq, ini kan presidensial threshold ini sudah diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu berarti tidak kalau kita bisa katakan itu harus secara hukum itu tidak dibenarkan. Iya betul. Tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 itu jelas menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Ya kan? Dan sepenuhnya itu bukan kedaulatan di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh partai politik. Tapi saya ingin kembali kepada isu tadi bahwa secara hukum tadi Anda akan menyatakan bagaimana secara filosofis, secara etik dan secara hukum. Nah, saya katakan secara hukum jelas pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini bertentangan dengan hakikat di dalam kedaulatan adalah di tangan rakyat. Karena itu bukan dilakukan dengan menggunakan presidential threshold pasal 22 menerapkan atau merumuskan pasal itu. Sebetulnya itu bertentangan dengan, jadi secara hukum itu tidak konsisten dengan konstitusi itu. Sesuai dengan adagium lex superior derogat. Iya, yang lebih tinggi kan jelas konstitusi sebagai fondasi. Kalau kita di dalam diskusi kita yang pertama, saya menyinggung persoalan fondasionalism. Ya, fondasionalism in epistemology of norm. Jadi norma-norma atau aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Nah, ketika pasal 222 pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini dirumuskan seperti itu, maka jelas sekali bahwa itu bertentangan dengan konstitusi. Ini kalau kita jawab secara hukum logika hukum kita pakai. Coba tunjukkan kepada saya dari sisi apa presidential threshold itu dianggap dia tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 tadi. Kalau dia mereduksi itu berarti dia mengambil suara 20% rakyatnya yang memilih partai tadi, ya, untuk memilih national leadership tadi, untuk memilih kedaulatan, ya, yang menguasai dan mengelola negara tadi. Itu artinya harusnya kan rakyat itu yang diberikan hak sendiri, hak langsung untuk memilih siapa yang ingin dia pilih tadi, bukan melalui perantaraan partai tadi. Itu yang mungkin perlu di underline, jika kita memelihara
ingin memelihara kualitas demokrasi. Ini saya hanya bicara dari aspek filosofis ya dan teori-teori hukum yang relevan dengan isu-isu seperti itu. Oke, kira-kira kalau apa tadi tidak bisa dibenarkan secara filosofis, etik dan hukum, kira-kira menurut Pak Haq itu apa sih dampaknya dalam sistem ketatanegaraan kita, kemudian secara hukum dan secara ekonomi, presidensial threshold ini? Ya jelas kalau dia dipaksakan, kan tadi sudah salah ya, secara etik salah, secara filosofis juga sebetulnya ada pereduksian itu, dan secara aksiologis juga tidak sesuai dengan apa yang ideal yang kita maksudkan di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sehingga kalau dipaksakan ini jelas berdampak dalam konteks ketatanegaraan misalnya. Kan tadi ada perenggutan hak-hak dasar yang harusnya dilindungi oleh negara. Tapi kalau negara sendiri melakukan pembiaran terhadap pengobrak-abrikan hak-hak dasar tadi, itu pelanggaran terhadap hak fundamental. Nah, ketika fondasinya ini diruntuhkan, ya, ini potensial ya akan menimbulkan ketidakpastian. Kalau saya lihat, kalau fondasi dasarnya ya, fondasi atau dasar hukumnya itu diabaikan, itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian di dalam produk-produk hukum berikutnya itu. Ya, itu cara berpikir hukum yang saya sampaikan sebentar. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat ini sebetulnya dia tidak memberikan atau tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak dasar ya setiap warga tadi berdasar konstitusi tadi. Tetapi dia berdasar pada pasal 22 tadi. Padahal pasal 222 itu tidak memiliki fondasi yang kuat, tidak ada sandarannya sebagaimana yang dimaksud di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, bahwa seharusnya kalau dia mengacu pada pasal 1 ayat 2, mestinya dia tidak membuat rumusan dengan presidential threshold dalam konteks pemurnian atau perlindungan dan pemuliaan hak-hak dasar tadi. Nah, jadi secara ketatanegaraan pasti itu akan berimplikasi terhadap timbulnya unpredictabilitas, timbulnya anarkisme di dalam pengembangan hukum, ya, karena fondasinya yang sudah diabaikan. Sehingga presiden itu yang dipilih dengan cara seperti itu tidak memiliki legitimasi yang kuat jadinya. Ya. Tetapi kalau dipilih berdasarkan konstitusi, dia sangat kokoh, legitimate, ya, mempunyai fondasi yang sangat kuat dan memiliki keberterimaan di semua lapisan itu. Tidak ada yang bantah. Tapi kalau seperti ini kan masih membuka perdebatan. Ya, perdebatan. Oleh karena itu, ketika dipaksakan, ini akan berimplikasi terhadap devian-devian baru. Ya, jadi setiap norma, aturan-aturan yang berlaku itu harusnya bergandeng tangan itu. Bergandeng apa istilahnya? Kesalahan dalam satu norma, ya. Itu secara psikologis mengakibatkan seseorang atau katakan subjek hukum itu tidak takut untuk melakukan kesalahan pada norma-norma lainnya. Ketika terjadi pembiaran, ya, terhadap tindakan yang melakukan penyalahgunaan atau kesalahan di dalam penerapan norma tadi, maka secara psikologis, ya, subjek hukum yang lain itu tidak merasa terikat gitu untuk melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang lainnya, karena semuanya main kekuasaan, kepentingannya dia yang ingin diutamakan di dalam itu. Tapi kalau kita berangkat kepada konstitusi,
memeliharanya dengan konsisten, melaksanakannya secara konsisten, ya, maka semuanya itu hanya bermuara kepada kepentingan sebagaimana yang kita sepakati di dalam konstitusi, bukan kepentingan individu, kelompok atau partai tadi. Nah, jadi ini dalam konteks pengelolaan sumber daya ya, ketatanegaraan tadi. Nah, jadi fondasinya yang harus diperkuat, fondasinya yang harus dijaga. Nah, oleh karena itu ini berkaitan erat ya. Jadi kesalahan ya, dampak secara hukum ya, ini berimplikasi terhadap ekonomi juga gitu. Kenapa? Karena tadi saya katakan dia saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Ketika terjadi pengabaian terhadap rule of game, ya, aturan main di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu, tadi kan secara hukum akan mengakibatkan ketidakpastian. Ketidakpastian itu mengakibatkan unpredictabilitas. Unpredictabilitas itu akan mengakibatkan anarkisme di dalam semua hal, baik pelayanan ya, maupun pendistribusian sumber daya atau pelayanan terhadap masyarakat. Nah, ketika unpredictabilitas itu terjadi, itu berimplikasi kepada iklim ekonomi juga. Jadi orang-orang pelaku ekonomi atau investor. Saya banyak berinteraksi sama para pelaku ekonomi. Dia bilang kita ini butuh kepastian itu bukan dari janji orang per orang. Itu sebabnya saya sangat memprihatinkan ketika Presiden mengatakan bahwa saya menjamin itu bahwa ini tetap jalan undang-undang ini, tapi ini yang menjadi persoalan ya, karena Presiden itu mengatakan itu secara personal, itu komitmen Presiden ya, harusnya komitmen itu diwujudkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang, baru orang itu mendapatkan kepastian, bukan dengan oral. Ya, itu yang saya lihat sebetulnya ada problem ya di dalam merespon persoalan-persoalan fundamental tadi. Maksudnya Presiden Jokowi itu bagus, tujuannya untuk memberikan rasa aman terhadap para investor itu. Tapi saya yakin investor itu akan berpikir dua kali untuk menanamkan investasinya itu kalau tidak ada fondasi yang kuat. Dia memerlukan dasar hukum sebagai fondasi untuk menciptakan kepastian. Jadi dia bisa tahu kapan dia akan kembalikan uangnya, kapan dia bisa balik modalnya, kapan dia mulai tahun berapa dia akan dapat untung dengan adanya kepastian tadi. Ya. Kalau Presiden yang menyatakan begitu kan itu komitmen personal itu. Saya khawatir itu kan hanya 3 tahun. 4 tahun setelah beliau berkuasa, setelah itu siapa yang bisa menjamin kalau misalnya pemimpinnya juga berganti? Harusnya ya komitmen itu diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Itu akan memberikan jaminan yang permanen dan itulah kepastian hukum sehingga para investor atau pelaku ekonomi itu dapat melakukan membuat strategi ya dengan melihat kepastian-kepastian yang berlaku ya, kepastian hukum yang berlaku di negara tempat dia melakukan investasi. Oleh karena itu kembali tadi saya katakan jelas unpredictabilitas ya di dalam pemilihan, apalagi sudah terlanggarnya misalnya ya, dengan terlanggarnya konstitusi dalam perumusan itu berimplikasi terhadap ketidakpastian. Ketidakpastian itu juga berimplikasi kepada persoalan ekonomi. Itu saya lihat itu secara common sense saja.
bahwa tidak mungkin ekonomi itu bisa tumbuh dengan baik kalau tidak ada kepastian hukum yang harusnya bersandar pada aturan main yang tidak bertentangan dengan konstitusi itu. Baik, Pak Haq juga melihat apakah dampak dari presidensial threshold ini berdampak pada kualitas kebijakan dan orang-orang yang ditempatkan dalam pemerintahan. Oh ya, jelas itu. Tadi dan saya kira banyak sudah kajian yang memberikan analisis ya tentang korelasi antara presidential threshold dengan kepentingan-kepentingan oligar, ya, di mana kepentingan ekonomi itu masuk di dalam partai-partai, dia berinvestasi di partai-partai yang dilihat akan memiliki power, kekuasaan, ya, karena memiliki 20% suara tadi. Dia berhak menentukan siapa yang akan memimpin negeri ini. Itu jelas investasi yang menguntungkan bisnisnya itu. Nah, dan itu bisa juga berimplikasi terhadap penempatan orang-orang yang duduk di dalam tugas-tugas ya, pelayanan tertentu, pelayanan atau pengelolaan sumber daya tertentu di negeri ini. Kenapa? Karena logis sekali dia mengatakan bahwa saya sudah berinvestasi, saya sudah mensupport ya, apa yang Anda perjuangkan di dalam. Nah, maka sangat wajar kalau saya mendapatkan peran juga untuk mengelola apa yang dia inginkan. Dan itu terjadi bukan saja, ini bukan kita bicara tentang asumsi ya, tetapi hampir semua aktivitas ya di dalam sektor pelayanan negara atau pengelolaan aset-aset negara itu ditempati oleh orang-orang yang memang memberikan dukungan terhadap kemenangan salah satu calon ya atau presiden yang terpilih. Dan itu bukan rahasia umum. Saya kira itu sudah sering dan banyak sekali dibahas oleh para pengamat, di mana posisi-posisi tertentu itu sebagai balas jasa, dianggap balas jasa dari orang-orang yang berinvestasi di partai-partai yang memiliki presidensial threshold 20%, yang memiliki suara 20% minimal. Nah ini, tetapi saya tidak ingin membahas pada persoalan praktis seperti itu. Hanya saya katakan bahwa ada korelasi yang signifikan antara oligar itu dengan presiden. Itu kalau kita lihat ya, seperti analisisnya Jeffrey Winters misalnya yang membahas tentang oligar itu, di mana kekuasaan itu yang sekarang ini tidak terlepas dari kepentingan para oligar tadi, karena dia juga ikut berinvestasi di dalam memenangkan atau menciptakan kepemimpinan seperti itu. Namun saya tidak ingin membahas terlalu detail ya implikasi pada persoalan penempatan, karena itu sangat teknis dan terlalu praktis. Kita bicara pada soal common sense tadi ya, pada soal apakah logis atau tidak ya presidential threshold itu di dalam konteks demokrasi yang sedang kita bangun tadi. Oke. Dari penjelasan Pak Haq tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa presidential threshold ini tidak menjadi solusi terhadap masa depan dan kualitas demokrasi masa depan negeri kita. Lalu menurut Pak Haq, apa solusi terbaik yang bisa kita pakai untuk mendorong orang-orang terbaik bangsa kita ini, anak-anak
yang terbaik, yang punya strong national leadership yang bisa memimpin kita supaya tidak terjebak tadi dalam ilustrasi yang diberikan kalau kita naik pesawat yang pilotnya dipilih oleh suara terbanyak, tentu itu menjadi berbahaya. Kira-kira bisa memberikan solusinya. Ya baik. Sebetulnya kalau kita kembali kepada konstitusi ya dan ideologi, ini harusnya sebetulnya ada acuan yang kita bisa pertimbangkan, ya, bisa kita cermati. Ya. Selain demokrasi tadi itu adalah sila keempat pada Pancasila. Ya, bahwa di situ ada hikmat kebijaksanaan, kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan itu berarti kebijaksanaan tertinggi, putusan yang tertinggi, kebijaksanaan yang tertinggi, ya, dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dia menyebut musyawarah, sehingga di dalam konteks sila keempat itu sebetulnya konsep musyawarah mufakat itu yang menjadi fondasi dasar di dalam pemilihan, ya, national leadership tadi. Pertama, tujuannya itu musyawarah mufakat itu untuk menghindari terjadinya divisive nations, ya. Divisive nations itu keterbelahan di dalam negara kita ini. Itu tujuannya, supaya tidak ada lagi si A atau si B, 1, 2 dan seterusnya. Yang ada hanya the interest of the nations. Jadi kepentingan nasional tadi. Nah, ini sebetulnya bisa digali, ya, karena Undang-Undang Dasar 1945 termasuk di dalam pembukaannya itu juga menyinggung sila keempat tadi, yaitu musyawarah mufakat. Hanya saja kita tidak pernah menggali, belum pernah melakukan penelitian yang serius, yang sungguh-sungguh, ya, bagaimana model, ya, musyawarah dan mufakat yang ideal di dalam penentuan national leadership tadi. Kita terjebak dengan persoalan kuantitas, persoalan hitung-hitungan mana yang banyak, mana yang sedikit, dia yang berhak memilih mengelola sumber daya, mengelola negara ini. Padahal yang kita inginkan untuk menghindari itu, sebetulnya musyawarah mufakat itu bisa menjadi semacam alternatif yang bahkan saya katakan itu menjadi kewajiban kita semua untuk memvisualisasikan bagaimana model pembadanan musyawarah mufakat dalam kepemimpinan nasional itu. Saya kira ini adalah tugas kita bersama. Saya sendiri masih berusaha untuk mencari seperti apa sebetulnya teknis untuk membadankan musyawarah mufakat dalam kepemimpinan nasional kita. Karena hal yang dianggap paling logis sekarang ini adalah ya pemilihan melalui melalui mekanisme demokrasi seperti yang sekarang. Hanya saja sebetulnya karakteristik, ya, dari bangsa kita itu ada dasar musyawarah mufakat tadi. Tapi ini mungkin ke depan bisa dijadikan sebagai semacam diskurs baru, ya, bagi semua rakyat kita untuk melihat potensi musyawarah mufakat itu, ya, dalam menciptakan atau dalam melahirkan kepemimpinan nasional yang berkualitas tadi. Sehingga kita bisa mengurangi, ya, potensi resiko tadi, bahwa kita tidak mau menumpang pesawat yang pilotnya dipilih dengan suara terbanyak itu. Ya, saya kira diupah berapapun saya tidak mau itu. Tapi harus berdasarkan kompetensi, kapabilitas. Yang pertama itu supaya kita selamat. Setidaknya ada 3 hal, ya, Ya. yang saya sampaikan. Pertama itu integritas. Integritas itu berkaitan dengan karakteristik, komitmen, kesungguhan, ya,
nilai-nilai kebaikan yang melekat dalam diri sang leader tadi. Kemudian yang kedua itu adalah kapabilitas, kemampuan untuk mengkonversi sumber daya nasional itu supaya lebih fungsional, ya, yang dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kapabilitas tadi. Kemudian yang ketiga itu baru akseptabilitas. Itu juga perlu dan harus, ya, harus dia diberikan bahwa harus ada keberterimaan di semua pihak, bahwa dia bisa mengayomi seluruh kepentingan rakyat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Dia harus berada di atas kepentingan semua kelompok, yaitu hanya satu tujuannya, itu mewujudkan seluruh tujuan yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Baik. Jadi menarik sekali diskusi kita terkait dengan tema kita hari ini, yaitu presidensial threshold ini. Bagaimana itu, dan tadi Pak Haq juga mengelaborasi mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa kita punya potensi tidak hanya berdasarkan suara terbanyak, tapi kita punya potensi untuk kembali lagi ke sila keempat terkait dengan musyawarah mufakat. Dan itu saya kira itu insight yang menarik dari Pak Haq, itu bagaimana kita menggali potensi itu, melakukan riset-riset sehingga punya model baru untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk bangsa kita. Baik, saudara-saudari semua, mudah-mudahan hari ini podcast kita bisa mencerahkan kita semua dengan penjelasan Pak Haq tadi. Sampai jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the True and Justice.